Pak, nih, satu datang ya. Datang ya bang. Jam. Oh, bakal tutup bang. Ah, baju biru. Weh, turun. Weh, turun. Joey. Mas Gibran. Kalau gue dibawa ting. Pak Mardiono. Pak. Dan kali ini Wakil Presiden Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah keluar dari ruangan. Sementara itu, nah ini di layar kaca Anda dapat kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah keluar dari kediaman Hamzahas. Diikuti oleh sejumlah tokoh publik lain seperti maksud kami untuk disemayamkan. Saya tadi sampaikan sama kita lambung, tapi wafatnya beliau tiba-tiba gitu ya, tidak di rumah sakit, tidak di apa, tiba-tiba mungkin karena lambung. Di rumah berarti ya Pak Yusuf Kala ya untuk namanya pulangan Pak Hamzah itu di rumah ya Pak ya. Kalau tiba-tibanya karena apa belum? Nggak ada sih sama sekali. Jadi begitu bangun tidur sholat doa, jadi jatuh. Jadi bangun tidur langsung berdiri, tiba-tiba blank aja. Tapi dalam keadaan tidur. Ya. Bapak ikut ke pemakaman Pak? Biasanya apa? Nanti kita Oke, siap. Makasih Pak. Pak Mardiono boleh Pak? Ayo Pak. Nanti perwakilan Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan berduka cita yang mendalam seraya mendoakan kepada beliau semoga husnul khatimah dan semoga bagi semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran. Karena itu semua adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini. Karena selama masa karirnya beliau, sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara dan juga selalu konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau mencatat dari perjalanan perjuangan beliau pada saat beliau ada di sebagai anggota DPR RI dari
fraksi Partai Persatuan Bangunan, beliau terus gigih untuk memperjuangkan bagaimana APBN kita itu selalu terfokus pada bagaimana untuk mesejahterakan rakyat. Hingga beliau telah juga diberi amanah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiada hentinya pula, ya, beliau terus memperjuangkan itu. Dan konsentrasi bahkan dulu beliau pernah dijuluki oleh kalangan para ekonom bahwa beliau adalah kamus APBN berjalan. Ya, kita ingat dulu ada catatan ya bahwa beliau dijulukin sebagai kamus APBN berjalan. Jadi selama masa karir perjuangan politik beliau selalu memiliki keberpihakan terhadap bagaimana untuk membangun kesejahteraan umat. Dan itu juga sesuai apa yang menjadi cita-cita ya telah didirikannya Partai Persatuan Bangunan, yaitu untuk mengawal, menghantarkan perjuangan umat agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu dijalankan selalu oleh beliau. Jadi sekali lagi keluarga besar Partai Persatuan Bangunan hari ini telah kehilangan, tentu menyampaikan rasa duka yang mendalam, namun insya Allah keluarga besar Partai Persatuan Bangunan akan senantiasa terus menindaklanjuti apa yang telah diteladani oleh beliau selama ini, telah gigih sekali lagi untuk berjuang bagaimana mensejahterakan umat. Terima kasih rekan media. Ya. Komunikasi kapan? Komunikasi terakhir dengan Alhamdulillah ya, ada, cuman karena memang belakangan ini sebenarnya kondisi kesehatan beliau itu membaik. Jadi dalam pantauan kami semua keluarga besar P3, alhamdulillah kita juga selalu mendoakan, tapi juga tidak mau mengganggu ya istirahat beliau, tetapi kita memantau sepenuhnya bahwa alhamdulillah ya sejak yang 2 tahun yang lalu beliau agak drop, tetapi belakangan ini sebenarnya kesehatan beliau membaik. Bahkan terakhir kita nggak pernah mendengar ya kader-kader kita ya, murid-murid beliau ya yang jauh dari kediaman itu mendengar bahwa beliau dalam kondisi sakit. Itu tidak. Jadi beliau dalam kondisi baik-baik saja. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Agus ya, putra beliau ya, itu memang beliau nyaris tapi tidak sakit ya, tapi itulah mungkin takdir Allah menempatkan beliau pada hari akhirnya adalah menjadi sosok yang husnul khotimah insyaallah. Kita doakan bahwa beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada imbauan tidak Pak untuk para kader untuk melakukan sholat gaib atau seperti apa Pak? Oh ya, tentu kita himbau, dan hari ini sebenarnya kita akan ada rapat Zoom secara nasional, tetapi kita tangguhkan karena kita sedang berduka. Ya tentu himbauan ajakan kepada seluruh kader Indonesia untuk melakukan sholat gaib ya, seraya mendoakan kepada beliau agar beliau husnul khatimah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, tadi penegasan pemakaman akan dipimpin sama Pak Menko. Ya. Menko apa Ya. Pak? Ya. Menko Erlangga. Ya, karena itu kan protokol ya, sudah menjadi protap dari pemakaman pejabat negara dan mantan pejabat negara. Apalagi beliau adalah sebagai pejabat negara nomor 2, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu kami ya selaku keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan murid-muridnya dan juga tentu keluarga besarnya akan patuh dan taat untuk mengikuti bagaimana protokol keistanaan ya, protokol yang sudah diatur untuk upacara pemakaman para pejabat tinggi negara. Pak, ada komunikasi dengan Bu Mega, apakah akan datang? Saya kebetulan tadi mendadak, sebenarnya tadi saya sudah meluncur ke Bogor, tetapi karena ada berubah ya, lalu saya balik lagi. Jadi saya belum ada komunikasi itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan Pak Musa. Ya, boleh. Sahabat perjuangan beliau sejak muda nih. Pak, maju dikit boleh Pak? Pak, maju sedikit Pak. Pak, maju Pak sedikit. Maju sedikit Pak. apa yang Bapak doakan untuk kepergian Saya itu kan sahabatnya dari muda, dari bujangan. Bersama-sama, namanya bukan Pak Hamzah dulu. Panggilan kita Joni. Joni? Ya. Kenapa tuh Pak? Kenapa dipanggil Joni Pak? Ya karena dia di antara semua kita yang paling gagah dia. Belum pakai kopiah waktu itu. Ya. Ya, mungkin apa nilai-nilai yang Bapak pelajari? dari Banyak sosok sekali. Hamzah, Pak? Dia sholatnya nggak pernah putus. Lantas tahajudnya jalan terus. Lantas bersahabat itu selalu merendahkan diri, ya.
Dan bersahabat tuh nggak ada orang yang pernah marah sama dia. Dan tadi anaknya cerita sama saya, meninggalnya pada jam 10 itu dalam keadaan sehat. Nggak ada sakit apa-apa. Dan dia memang minta diambil selalu kalau ketemu ya minta diambil dalam keadaan sehat. Nah, dulu saya bertiga sama dia itu sering ketemu di Pontianak itu Pak Hamzah atau Pak Joni ya. Lantas Faisal Hamid itu panggilannya Escobar. Lantas Usman Sabta panggilannya Man Boceng. Karena rambut saya dulu masih gondrong waktu kumpul sama dia. Kalau gondrong itu panggilannya Boceng gitu. Also, mungkin bisa diceritakan komunikasi terakhir dengan beliau almarhum kapan? Komunikasi terakhir dengan beliau itu pada waktu kita ketemu di suatu acara kira-kira 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu masih segar. Masih mengajak saya ke Bogor, mengajak saya mau jalan-jalan. Dia pula yang mau mengajak, bukan saya. Padahal saya lebih gagah dari dia kan. Dia udah jalannya udah agak, tapi semangatnya masih, ya kopiahnya juga lurus gitu. Dan saya merasa memang kehilangan karena nggak nyangka dalam keadaan dia sehat begitu dia pergi gitu. Jadi sama sekali tidak sakit, tidak apa ya. Tapi saya merasa ini yang paling enak meninggal. Yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak ada beban dan kemudian alhamdulillah memang itu keinginannya. Bapak ikut ke pemakamannya? Insya Allah ya. Ikut ya Pak. Oke. Oke, makasih Pak.